Dalam kesaksian ini tidak menjelek-jelekan kitab suci dan agama sebelumnya atau agama yang lain. Kedua, bagi sahabat-sahabat Miracle ataupun sahabat-sahabat lain yang non-Kristen, berkomentarlah dengan baik. Jangan saling menyerang atau menulis kata-kata kasar ya. Kita semua di sini mau menjadi orang yang pembawa damai. Sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Edi untuk bersaksi. Pak Edi bisa memulainya dengan background, sedikit memperkenalkan Pak, profil Bapak, biar sahabat-sahabat Miracle bisa mengenali siapa narasumber kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka akan dusta. Dari kota ke kota saya merantau, dari pulau ke pulau, dan dengan latar belakang pada saat itu saya belum mengenal Tuhan. Artinya bukan berarti tidak bertuhan. Saya menganggap dulu saya bertuhan, tetapi sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan. Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah, dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang gak serupa dengan makhluk. Lalu, bagaimana jika ada manusia yang hendak menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Kemungkinan manusia tersebut seperti yang nampak di layar ini ya. Profil saya Bunglon. Sebut saja kakek sengklek ya sahabat, karena sebutan itu sangat cocok untuk disematkan kepada dirinya. Padahal di awal-awal tadi, MC-nya sudah mengingatkan agar tidak menjelek-jelekan kitab suci dan agama sebelumnya atau agama yang lain, karena kesaksian tersebut katanya membawa damai. Nah, baru saja kesaksian dimulai, kakek sengklek ini malah mencampur adukkan antara hak dengan yang batil, yaitu terkait Yesus yang dianggapnya sebagai Tuhan yang sama dengan Isa Al-Masih. Itulah Oten, selalu mengingkari atau mendustakan suatu aturan yang dibuatnya sendiri. Mana ada ngajak damai, kalau kesaksian yang dianggapnya memberkati dan bermanfaat, ini malah justru menjadi kesaksian yang hina, dikarenakan narasumbernya sendiri, termasuk atribut yang dikenakan itu. Sebenarnya sudah mancing emosi, orang udah Oten kok masih saja nyamar-nyamar macam gitu. Puji nama Tuhan, memang sesuai dengan seperti yang ada di brosur. Saya pernah jatuh dan mengalami kejatuhan yang sedemikian rupa. Walaupun pada saat itu saya tidak pernah menyadari itu satu kejatuhan. Melakukan kejahatan, termasuk membenci kekristenan. Bahkan saya saksikan beberapa hari yang lalu, saya terus dari kecil sudah sedemikian rupa ditanamkan. Catat ya sahabat, dia membenci kekristenan. Tapi lihat setelah ini, apa yang diucapkan pasti beda. Pasti kalau yang namanya Oten, pasti pandai bersilat lidah. Mari lanjut dulu. Bahwasanya jadi orang Kristen itu nanti matinya disalib. Bukan di dunia, tapi nanti disalib. Itu semua orang Kristen. Karena kalau Yesus itu mati disalib, maka pengikutnya juga mengikuti apa yang Tuhannya sudah lakukan. Nah, untuk itulah makanya saya sejak kecil sudah muncul bukan benci, tapi satu hal yang membuat saya membatasi diri. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan.
Nah, saya bilang juga apa? Awalnya yang diucap dia membenci kekristenan. Sekarang dia bilang tidak membenci. Kan terlihat ongoknya. Memang kalau Oten ongok raya itu Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Siapa yang melayani kami mengenal Tuhan? Karena sedemikian jahatnya di dalam pemikiran kami waktu itu. Ya, kami habis ada peristiwa di salah satu pulau, yaitu kami dari Sumatera mau ke Jakarta. Rencana mau membuat satu kejahatan di sana. Pada saat malam itu ada kejadian yang sangat mencekam. Kami mengalami Tuhan. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu adalah Allah, kita itu adalah Allah yang imanen. Apa tuh Allah yang imanen? Allah yang maha hadir. Videonya adalah tentang percakapan seorang jemaat gereja dengan pendeta yang isi percakapannya sebagai berikut. Nanti saya tunjukkan videonya ya. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, "Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" "Yesus," kata pendeta itu di dalam video ini. "Apakah Tuhan bisa mati, Pak Pendeta?" "Tidak." "Siapa yang mati di tiang salib, Pak Pendeta?" "Yesus." "Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta?" "Ya." "Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta?" "Tuhan." "Apakah Yesus Tuhan?" "Ya." "Waduh, piye ini, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta?" "Tidak." "Yang benar gimana, Pak Pendeta?" "Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhan lah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan, titik." Ngeri. Ini tidak bisa disangkali lagi. Saya dulu sering bertanya, Yesus itu kan manusia, kok disebut Tuhan? Ya, Yesus itu manusia kok disebut Tuhan? Sebenarnya Yesus dari sononya sudah Tuhan. Dia adalah firman yang hidup itu. Firman yang hidup itu dikatakan Isa fa'inahu rohullah wa kalimatullah. Isa itu adalah roh Allah dan kalimatullah. Firman Allah itu, dia adalah roh Allah itu. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Percaya atau tidak percaya, itu tersurat dan tersirat. kakek, inti ini udah nggak muda lagi. Kok masih saja berbohong demi kemuliaan? Pakai nyolong-nyolong istilah yang sok ke-Islam-Islaman pula. Menafsirkan sembarangan tentang Nabi Isa. Umat Islam dan umat Kristen pun tahu kalau Nabi Isa itu hanya seorang manusia yang tidak dituhankan oleh orang Islam. Kok masih maksain banget? Dasar umat imanen, penting imani saja. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Biarlah yang ongok pada murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.